Seusai sedikit tenang, Hanil mewujudkan alasan Jongwoo yang mengatakan bahwa ia kebetulan hanya ingin berwisata. Akhirnya, mereka mengubah sedih di hari itu menjadi sedikit tawa. 관광하러 온 줄도 모르고 설렐 뻔했네. Hanil hanya bisa berterima kasih dengan tulus atas hadirnya Jongwoo kala itu. 오늘 고마웠어. 너 아니었음 질질 짜고 있었을 텐데. Di saat akan pulang, seorang pria tiba-tiba pingsan dan mereka melakukan pertolongan pertama. Alhasil, pria itu berhasil selamat, namun kepulangan mereka berakhir tertunda. Terpaksa, mereka memilih menginap kala itu dan memesan 2 kamar. Namun 1 kamar masih dibersihkan dan harus menunggu selama 1 jam. Mereka berakhir menunggu di 1 kamar dengan kecanggungan tiada tara. Hanil juga meminta izin pada sang ibu jika panggilan dari Hongren yang membuat Hanil keceplosan tentang Jongwoo yang kini bersamanya. Hongren menjadi sangat yakin bahwa Jongwoo sangat menyukai Hanil. Sementara itu, Jongwoo masih trauma atas insiden operasi yang masih menghantui hidupnya. Kecemasan dan luka yang selalu memeluknya itu membuat Jongwoo meminta Hanil untuk bersamanya di malam itu. 오늘 나랑 같이 있어주면 안 돼? 아니 무슨 고스톱 치자는 말을 그렇게 그윽하게. Namun alih-alih menjadi malam yang romantis, mereka menghabiskan malam dengan bermain kartu. 4장에 모이면 4점. 그럼 5장에 모이면 5점. 오케이. 고 수고. 와. Pagi dimulai dengan kehidupan Daebin bersama Yeonjong yang mulai remaja, juga Hongren bersama putra lucunya bernama Jinwoo. Meski sama-sama telah sendiri, mereka tetap menjaga anak-anak mereka dengan tulus. Sementara itu, Hanil dan Jongwoo berpisah di tengah jalan dan Hanil terhenti di depan rumah, tersebab hatinya belum sanggup mengatakan bahwa ia telah gagal. Hanil akhirnya memilih untuk kembali menghibur diri. Tidak adanya Hanil di rumah akhirnya diketahui Jongwoo dan ia menjemput Hanil kala itu. Jongwoo kembali menemani, juga mengajak Hanil bernostalgia di sekolah, mengenang kisah-kisah mereka dahulu. Di sana, Hanil menceritakan tentang dirinya. 어린 시절부터 과도한 기대를 받아왔던 나는 그 기대에 충족해야만 한다는 강박에 늘 시달렸고 그 강박은 어른이 되어서도 이어졌다. Dalam pernyataan Hanil tentang apa yang akan dilakukan Jongwoo jika bisa kembali ke masa lalu, Jongwoo mengatakan bahwa ia hanya ingin memeluk Hanil. 너는 너 자신을 너무 못살게 구는 것 같아. 너 아까 나한테 물어봤었지. 학생 때로 돌아가면 뭐부터 하고 싶냐고. 너 한번 꼭 안아주고 싶어. Seusai sadar bahwa hidup bukan sepenuhnya tentang orang lain, Hanil akhirnya pulang dan dengan yakin mengatakan bahwa ia gagal wawancara dan ingin istirahat lebih lama. Namun berbeda dari bayang buruknya, reaksi sang ibu justru menjadi sangat bersyukur, juga sang adik yang merasa sangat senang dengan sang kakak yang tak jadi pergi jauh. 생각보다 별거 아닌데? Dengan kelegaan hidup yang mulai ia terima, Hanil menutup malam dengan bercerita pada Jongwoo, ditutup dengan pesan selamat malam yang manis. Esoknya, Jongwoo dikejutkan dengan kamera tersembunyi yang ditemukan Kyungmin di klinik Jongwoo. Hal itu berujung pada kamera lain yang ia temukan, dan Jongwoo lalu berterima kasih pada Kyungmin. Hal itu berujung pada cerita tentang Haneul, juga pertanyaan Kyungmin tentang Jongwoo yang menyukai Haneul. Pertanyaan itu juga ditutup dengan kata-kata Kyungmin yang membuat Jongwoo terpaku.
만약에 네가 그런 감정이라면 나는 좀 실망할 것 같다. 너 지금 잘 지내면 안 되잖아. Malam itu, Hanil bertemu dengan Hongran dan mereka bercerita sejenak. Hongran terkejut tentang Hanil yang menginap bersama Jongwoo dan ia kembali mendesak Hanil untuk yakin bahwa Jongwoo menyukai Hanil. Meski selalu menepis pernyataan Hongran, hal itu tetap menumbuhkan tanda tanya yang begitu besar di hati Hanil. Dan akhirnya, Hanil dengan berani menanyakan tentang semua itu pada Jongwoo. Tentang mengapa Jongwoo begitu perhatian, selalu menggenggam tangannya, juga selalu di sisinya. Namun Jongwoo yang terpaku akan kata-kata Kyungmin sebelumnya, tak ingin menyeret Hanil dalam hidupnya yang sedang hancur. Dan akhirnya, Jongwoo hanya bisa menolak fakta dari hatinya dan menolak Hanil kala itu. 너한테 특별한 마음은 없어. 헷갈리게 했다면 미안. Tiba-tiba momen itu menjadi sangat kacau ketika ibu dan yang lainnya sudah ada di atas dan mendengar semuanya. Hanil menjadi sangat kesal dan malu mengetahui dirinya ditolak di depan keluarganya. 와, 그러니까 저 정도면 차였다고 보는 게 맞는 그래, 맞다, 차있다. 그것도 시기 차있다. 그러니까 다들 각자 할 일들 해. Pagi menjelang, Hongran dan Daibin tiba-tiba bertemu dan kejadian serangga di dalam lift kala itu membuat Daibin akhirnya bertemu dengan Hongran yang ia cari selama ini, yang juga menjadi pelanggan pertama di kanal YouTube-nya. 이혼남? 저를 아세요? Sementara itu, Jongwoo dan Hanil bersepakat untuk melupakan kejadian semalam, juga sepakat untuk tidak saling canggung. Namun berbeda dari persetujuan, kecanggungan akut mulai terjadi. Akhirnya, Jongwoo mengatakan bahwa Hanil tak perlu malu akan apapun. 내가 자격이 없어서야. 네가 쪽팔려 할 일 아니야. Setelah sekian lama, Hanil kembali bertemu dengan dokternya yang meminta Hanil untuk kembali pulih dengan perlahan. Dokter juga menanyakan tentang gejala PTSD yang mungkin dialami oleh Hanil. Namun meski tak memiliki gejala, Hanil justru teringat akan Jongwoo yang menunjukkan semua gejala itu, yang selalu bermimpi buruk, gugup melihat darah, dan selalu dihantui dan terjebak dalam tragedi suram di masa lalu. Hingga dalam luka yang selalu memeluknya itu, Hanil tiba-tiba datang padanya, lalu memeluk Jongwoo dengan penuh perhatian. 많이 힘들었지. 괜찮아질 거야. 누군가를 걱정한다는 것이 가당키나 한 일일까? 하늘아, 네가 보고 싶었어. Dalam sidang yang akan kembali hadir, adanya Hanil yang mulai mengerti akan kondisinya membuat Jongwoo lekas membaik. Hanil juga membantunya untuk bisa tertidur pulas, dan kondisi itu membawa mereka untuk saling mengerti. Juga Hanil yang sangat jujur dengan perasaannya. 너한테 호감 따위가 생긴 것 같아. Disambut oleh Jongwoo yang mengatakan bahwa kata rindu yang ia ungkap semalam adalah ketulusan. 보고 싶었다고 한 거, 그거 진심이었어. Namun dengan hidup yang kini menimpanya, juga Hanil yang tak yakin dengan perasaannya, mereka sepakat untuk pulih dahulu, juga menyelesaikan masalah hidup mereka. Hanil juga sempat menawarkan Jongwoo untuk ke psikiater. Meski sempat menolak, Jongwoo akhirnya melepas egonya dan meminta Hanil untuk menemani ia ke psikiater esok hari. Dan kembali, mereka menutup malam dengan senyuman. 잘 자. Esoknya, seusai konsultasi, Jongwoo dan Hanil mendapatkan obat kejiwaan mereka. 그 옛날 우리가 공부로 전국을 휩쓸 땐 10수년 후 대낮에 공원에 앉아가지고 정신가야 까먹고 있을 거라고 생각이나 해봤겠냐? Mereka berakhir mengisi hari dengan bermain, juga Jongwoo yang bernyanyi untuk Hanil.
Namun Hanil yang tak mengerti akan lagu-lagu terbaru salah paham akan lirik cinta yang Jongwoo nyanyikan dan ia menganggap Jongwoo sedang mengungkapkan rasa cinta. Hal itu membuat Hanil salah tingkah hingga Jongwoo menyampaikan bahwa memang liriknya yang romantis dan ia tak berniat mengungkapkan cinta saat itu. Alhasil, Hanil hanya bisa malu akan kesalahpahaman. Tiba-tiba mereka bertemu dengan teman sekelas dulu yang selalu menjadi juara 3. Berakhir di sebuah coffee shop, cerita tentang Jongwoo yang selalu perhatian dan bak pahlawan padanya dulu. Juga ungkapan si juara 3 bahwa dulu ia menyukai Jongwoo membuat Hanil mulai cemburu. 맛있게 먹어. 지우개 빌려달라니까 애 통째로 줬던 거 기억 안 나? 아니 막 나 괴롭히는 애들 너가 가가지고 막 주먹 100개지 막 넥슬라이스 막 이렇게 막 물론 지금도 너무 멋있지만 Jongwoo yang berada dalam situasi hidup dan mati pun akhirnya mencari alasan untuk kabur. Dan pertemuan itu ditutup dengan fakta bahwa Jongwoo disukai si nomor 3, juga kemarahan dari Hanil dengan senjata cemburu di hatinya. Di tengah Hanil yang menepis rasa cemburu, Jongwoo juga kembali mengingat apa yang terjadi. Ia sadar bahwa si nomor 3 tak sengaja hadir dalam persaingannya dengan Hanil yang akhirnya membuat si nomor 3 jatuh hati. Tiba-tiba Jongwoo kembali diintai oleh sosok misterius yang menutup kisah di malam itu. Pagi dimulai dengan kisah serangga lift yang membawa Hongran dan Daebin berkencan. Namun fakta dirinya yang tak sengaja berlangganan channel Daebin pun membuat Hongran langsung berhenti berlangganan dan dengan jujur meminta maaf karena ia memang tak menyukai video-video yang dibuat Daebin. Meski akan berpisah karena cerita tentang Daebin yang berteman dengan Jongwoo, juga Hongran yang membenci Jongwoo saat ini, kisah mereka tetap kembali diubah oleh serangga yang akhirnya membuat mereka tetap bersama. 뭔데요? 이러고 문방구로 간다고요? Sementara itu, Hanil tiba-tiba dicurhatkan oleh sang adik yang kini dihampiri oleh wanita masa lalu yang dulu menyukainya, yang membuat wanita yang kini ia cintai menjadi sangat marah. Kisah yang sangat sama dengan perilaku Hanil saat ini pada Jongwoo membuat Hanil sadar bahwa ia memang sedikit kelewatan. Akhirnya, Hanil menenangkan hubungan dengan sebungkus pangsit yang mereka santap bersama. Ia juga berterus terang bahwa ia cemburu dan itu adalah cemburu pertama di hidupnya. 근데 내가 질투란 걸 처음 해봤거든? Jongwoo akhirnya juga jujur akan perasaannya dan ia meminta izin untuk menyelesaikan semua masalahnya dan kelak akan menyatakan cinta dengan benar dan tulus pada Hanil. 너 좋아해. 이 힘든 일 다 지나가고 나면 그때 제대로 얘기할게. Di tengah kelegaan atas perasaan mereka yang sama, juga di detik Jongwoo ingin mengatakan tentang kasusnya, Kyungmin tiba-tiba datang dan seketika mengubah harmoni bahagia di malam itu. Jongwoo berakhir bercerita bersama Kyungmin, juga mendapat permintaan maaf dari Kyungmin akan apa yang telah ia katakan sebelumnya. Beralih ke kantor polisi, mereka mulai mendapat secercah harapan tentang kasus pembobolan di kamar Jongwoo dahulu. Bersama dengan Hanil yang berakhir menunggu Jongwoo di atap, Hanil dikejutkan dengan kamar Jongwoo yang tidak dikunci, jendela yang terbuka, juga sebuah pena misterius yang ia temukan. Sementara itu, Jongwoo akhirnya berhasil menangkap sosok yang selama ini membututinya. Namun di detik hendak mengungkap identitas si pelaku, Jongwoo seketika dijatuhkan yang membuat pelaku bisa melarikan diri. Meski kehilangan pelaku, Jongwoo tetap mencoba yang terbaik. Ia melapor pada polisi dengan pena kamera yang ia temukan. Polisi juga menunjukkan CCTV pasca kejadian pembobolan, juga CCTV pelaku di malam itu yang terlihat seperti orang yang sama. Sementara itu, Hanil dikejutkan oleh sang adik
dan ia menyadari bahwa pena yang ditemukan Haneul adalah sebuah kamera tersembunyi. Haneul langsung membawanya pada Jongwo, namun dengan semua bukti yang ditemukan itu, Jongwo dan kepolisian masih belum bisa mengidentifikasi pelaku. Jongwo berakhir ditarik Haneul ke rumah sakit, mengobati gores luka di dahinya. Tiba-tiba Haneul menangis atas beratnya nasib yang ditanggung orang yang ia sukai. Malam akhirnya ditutup dengan ajakan manis dari Haneul untuk suatu saat menonton film bersama. 나중에 정리되면 같이 영화나 보러 가든가. 나도 좋아하는 사람 옆에 앉아서 팝콘이나 좀 집어먹어보게. Pagi dimulai dengan sidang ketiga yang telah di depan mata, juga ibu Haneul yang marah pada Bada melihat hilangnya setrika, juga semua makanan di kulkas. Ternyata, tersangka utama sebenarnya adalah Haneul yang dengan penuh perhatian membantu pagi Jongwo untuk bersiap-siap untuk sidang hari itu. Tak seperti kesepian dan kehampaan sidang-sidang sebelumnya, sidang Jongwo kali ini dimulai dengan warna bahagia. Sekembalinya, Haneul terkejut dengan Bada yang menjadi pusat kemarahan sang ibu. Namun Haneul dengan cerdas mengelak, juga membayar uang tutup mulut pada Bada yang telah babak belur dihajar sang ibu. Dikala Jongwo menunggu Haneul, Jongwo tiba-tiba menghilang, juga dengan Haneul yang menemukan HP Jongwo di jalan. Jongwo juga tidak ada di persidangan, yang membuat semua orang mulai panik, juga meragukan Jongwo. Tiba-tiba Jongwo hadir dengan sebuah bukti rekaman yang memutarbalikkan persidangan. Rekaman itu berisi 2 sosok pewaris kasino yang terekam membuat bukti palsu, di mana itu menjadi titik kehancuran Jongwo. Sidang akhirnya memiliki titik terang, di mana sang pewaris kasino dan anaknya ditangkap dan menjadi tersangka pembunuhan. 뉴스타임, 오늘은 첫 번째 소식은 마카오 카지노 상속녀 사망 사건으로 시작합니다. 이 사건은 30여 년간 마카오 카지노 산업의 대부로 군림해온 창빙 씨의 친부 제임스 탕이 숨지고 모든 재산이 딸에게 상속되자 이에 불만을 가진 제임스 탕의 친동생이 사주한 범행으로 드러났습니다. Di sisi lain, Dr. Park yang dicurigai selama ini berakhir menjadi saksi, karena ialah yang meletakkan semua kamera terjebak kisah kelam di masa lalu, di mana ia juga menjadi kambing hitam kecelakaan medis. Kejadian dan luka masa lalu itu membuatnya selalu waspada di setiap sisi pekerjaan, dan tanpa sadar, hal itulah yang akhirnya menyelamatkan Jongwo. Dr. Park juga telah mencoba memberi bukti sebelumnya, namun rentetan kejadian tak terduga membuat bukti menjadi rusak dan ditemukan di waktu yang salah. Berita itu seketika merambat ke semua orang, yang membuat media, rekan kerja, juga temannya di masa lalu kembali padanya. Namun Jongwo tetap terdiam dan terpaku di malam itu, tentang mereka semua yang tak mengerti akan sakit yang ia alami, dan hanya ingin mengambil keuntungan dari kisah luka di hidupnya. Meski mengalami malam yang berat, hari esok Jongwo dimulai dengan perhatian lembut dari keluarga Haneul, juga senyuman tulus dari orang yang disukainya. Di sisi lain, malam juga menemani Daebin dan Hongran dengan cerita mereka tentang anak-anak, juga tentang Hongran yang mengatakan pada Daebin untuk menghubungi Jongwo, melihat perhatian dan kepedulian Daebin yang tulus. Namun ketulusan itu justru disambut oleh sang ibu yang mabuk dengan omelan yang membuat malam Daebin menjadi jengkel. Dengan kondisi yang mulai tak kondusif, Haneul akhirnya mengajak Jongwo untuk pergi, dan mereka berakhir bercerita sembari menambah minum di malam itu. Efek soju ginseng ditambah minum yang ia nikmati sekarang membuat Jongwo selalu mengungkap rasa. 야, 너 진짜 좋아해. 내가 너 참 좋아해. Malam ditutup dengan bulan yang menjadi saksi atas genggaman mesra dari dua hati yang kian pulih. 야, 너 진짜 좋아해. 내가 너 참 좋아해. 걱정되고 보고 싶은 이런 Seusai malam penuh romansa,
Hanil memulai pagi dengan sejuta tanya tentang hubungannya dengan Jongwoo, di mana ia bingung tentang ungkapan rasa, genggaman cinta, juga statusnya yang ia rasa masih belum resmi berpacaran. Hanil bertanya pada ibu, paman, juga sang adik yang sangat yakin bahwa Hanil bercerita tentang Jongwoo. Bada seketika tersenyum dengan riang, mengetahui bahwa sang kakak yang selama ini sangat tak acuh dengan pacaran, sedang dimabuk cinta pada seseorang. Bersamaan dengan Hanil yang mengunjungi Jongwoo kala itu, Bada dengan gagah berani mengajak Jongwoo berbicara sesama lelaki dan meminta Jongwoo untuk segera mengencani sang kakak. Ia tak suka dengan sikap Jongwoo yang seolah sangat mencintai, tapi tak pernah memberi kepastian. Akhirnya, dengan Hanil yang mendengar mereka, Jongwoo dengan berani mengatakan bahwa sejak malam mereka bergenggaman tangan, ia sudah menganggap Hanil sebagai pacarnya. Seusai kepergian Bada, Hanil meminta kepastian tentang apakah mereka benar-benar sudah berpacaran. Dan dengan manis, Jongwoo kembali mengungkap rasa dan mengatakan bahwa sejak detik itu, Hanil adalah kekasih yang sangat ia cintai. Di sisi lain, Hongren meminta maaf pada Daebin tentang malam sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa yang menjawab panggilan Daebin kala itu adalah ibu dari temannya. Fakta tentang Jongwoo yang tinggal di atap rumah pun akhirnya membuat Daebin sangat terharu, dan ia dengan prihatin langsung menyusul Jongwoo, lalu memaksa Jongwoo untuk berbincang dengannya. Dalam cerita singkat itu, Daebin bercerita dengan antusias, juga mengajak Jongwoo untuk bekerja bersama. Seusai pertemuan, Jongwoo dengan riang hati kembali pada Haneul untuk mewujudkan kencan pertama mereka. Meski sempat terganggu dengan Kyungmin yang ingin menemui, Jongwoo dengan sopan menolak karena hari itu adalah hari bahagia ia bersama Haneul. Berbeda dari harapan, Hanil justru mengajak Jongwoo berkencan di perpustakaan, membaca disertasi medis bersama. Jongwoo yang kesal akhirnya mengajak Hanil untuk pergi dan melakukan kencan sesungguhnya. Malam itu, Jongwoo menutup kencan dengan mengajak Hanil agar lebih terbuka tentang hidup dan lukanya. Namun Hanil belum mampu untuk terbuka dan mengelak bahwa ia hanya lelah selama ini. Sekembalinya, Jongwoo mendapat undangan pernikahan dari Kyungmin. Jongwoo lalu mengucap selamat kala itu, juga Hanil yang pamit pergi dan seketika terlihat aneh, juga terluka. Sejak malam itu, Hanil mulai berbeda dan ia berakhir bersama dokter psikolognya. Jongwoo hanya bisa melihat Hanil menangis dan ia memantau orang yang ia sukai dari jauh. Meski tak tahu akan apa yang sebenarnya terjadi, Jongwoo berakhir bertemu dengan Daebin dan ia menolak tawaran Daebin untuk bekerja bersama. Tersebab sekarang ada seseorang yang sangat ia cintai dan ia ingin selalu ada di sampingnya. Jongwoo lalu diajak Bada dan sang ibu untuk makan bersama, dan ia kembali mendapat ocehan dari Bada. Kondisi itu membuat Jongwoo berakhir di kamar Haneul dengan sebuah foto yang ia temukan. Sementara itu, Hanil bertemu dengan rekan dokternya yang menyampaikan bahwa Kyungmin akan menikah dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga farmasi besar, dan hal itu membuat Hanil semakin terluka. Di masa lalu, Kyungmin selalu membantu Haneul, namun di tengah semua kebaikan itu, Kyungmin tiba-tiba mencuri disertasi Haneul, juga mengganti nama penulisnya. Hal itu seketika merenggut kesuksesan yang seharusnya dimiliki Haneul. Akhirnya, Hanil berakhir di pesta perpisahan Kyungmin yang akan segera bekerja di farmasi besar, dan ia memberi salam benci pada Kyungmin. Ia juga memberi sebuah nasihat untuk Kyungmin yang telah merebut hasil dari kerja keras di hidupnya. 인생 제대로 좀 살아. Di tengah luka yang semakin larut, Hanil mendapat telepon dari Hongran dan mengatakan bahwa Jongwoo menolak pekerjaan dari Daebin dengan alasan bahwa Jongwoo harus menemani Hanil yang sedang terluka. Kabar itu akhirnya menjadi pelengkap sedihnya di malam itu. Hanil juga terbayang tentang masa lalu tatkala hidupnya sedang dalam titik bahagia yang sempurna,
Namun tiba-tiba kebahagiaan itu ditutup dengan kehilangan sang ayah yang ia sayangi. Hal itulah yang memicu trauma Haneul yang membuatnya selalu bersedih, takut, juga terlena ketika merasa bahagia. Ia selalu bertanya-tanya pada hatinya tentang seberapa lama bahagia yang ia rasakan saat ini. 이 행복은 또 얼마나 갈까? Di dalam perjalanan pulang, Jungwoo sudah setia menantinya. Namun Haneul dengan kesal memarahi karena membuatnya terlihat menyedihkan di depan orang lain. Dengan sejuta luka di hatinya malam itu, Haneul akhirnya tak mampu menahan diri hingga ia mengakhiri hubungannya dengan Jungwoo. 우리 여기까지만 하자. 미안해. Akhirnya, dengan hujan yang menjadi saksi, cinta yang penuh warna-warni sebelumnya berakhir dengan tangis tak terkira.